Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 17 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Giovanna Sunderland. Kepada Ibu Gita, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita berjudul Bapa mencari penyembah yang benar. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Kita tengah hidup pada zaman di mana semua harus mengindahkan perintah Juru Selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu pencobaan Anda yang kuat adalah sikap kurang hormat. Allah itu tinggi, lagi kudus, dan bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumahnya di dunia ini, tempat di mana umatnya berbakti, adalah gerbang surga. Nyanyian pujian, kata-kata yang diucapkan oleh para pelayan Kristus adalah saluran yang ditetapkan Allah untuk mempersiapkan umat bagi jemaat yang di atas kebaktian yang lebih tinggi, di mana tidak dapat masuk yang najis, yang tidak kudus. Janganlah Anda bersikap terlalu kurang hormat terhadap rumah Allah dan kebaktian kepada Allah dengan berhubungan satu dengan yang lain ketika khotbah sedang berlangsung. Jika mereka yang melakukan kesalahan ini dapat melihat para malaikat Allah yang memandang serta mencatat perbuatan mereka, mereka akan merasa malu dan jijik terhadap diri mereka. Mereka yang tidak mau meninggalkan setiap dosa dan dengan sungguh-sungguh mencari berkat-berkat Allah tidak akan memperolehnya. Tetapi semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah sebagaimana halnya Yakub dan bersungguh-sungguh serta tabah seperti dia akan berhasil, sama seperti Yakub telah berhasil. Jangan melalaikan doa pribadi, karena itulah jiwa agama. Dengan doa yang tekun dan sungguh-sungguh, mohonlah kemurnian jiwa. Mohonlah sesungguh-sungguhnya, serindu-rindunya, sebagaimana hidup Anda yang fana dalam bahaya. Tetaplah di hadapan Allah hingga kerinduan yang tak terucapkan lahir untuk keselamatan. Dan bukti yang indah adalah memperoleh keampunan dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apakah maksudnya? Mari kita ikuti penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat berikut ini. Yang pertama kita baca dari Roh Nubuat. Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 28 paragraf 2, dijelaskan, Anak Allah datang ke dunia ini untuk menyatakan karakter Bapa kepada manusia, agar mereka dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia datang untuk menabur dunia dengan kebenaran. Jadi, Yesus datang ke dunia ini untuk menabur dunia dengan kebenaran.
Namun sebelum kita lanjutkan, perlu diingat perkataan Yesus bahwa penyembah-penyembah yang benar itu menyembah Bapa dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus yang adalah anak Allah menyatakan hanya satu oknum yang disembah, yaitu Bapanya. Perhatikan ayat 22 dari Yohanes pasal 4 yang berkata, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ayat ini sering kita baca, namun adakah kita memperhatikan bahwa Yesus berkata, "Kami menyembah apa yang kami kenal"? Saat Yesus berkata kami, artinya itu termasuk dirinya sendiri. Nah, siapakah yang Yesus maksudkan yang mereka sembah? Allah Bapa tentunya. Itulah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan. Maka saat Yesus berkata, "Kami menyembah apa yang kami kenal," itu artinya Yesus dan orang Yahudi menyembah Allah Bapa. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena demikianlah hukum yang pertama menyatakannya. Mari kita baca Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Berbunyi, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Inilah bunyi hukum yang pertama secara lengkap. Nah, perhatikan beberapa kata berikut ini menurut bahasa aslinya. Kata Tuhan dalam huruf besar, kita sudah pelajari bahwa itu adalah Jehovah, dan Dia adalah Allah Bapa. Nah, Allah Bapa inilah yang berkata, "Jangan ada padamu Allah lain atau Elohim yang lain di hadapannya." Perhatikan, Jehovah juga disebut Elohim. Kemudian Allah lain juga disebut Elohim. Jadi, kata Elohim yang sama digunakan untuk Allah Bapa dan untuk ilah lain. Itu sebabnya bila mana saudara membaca Alkitab Targum, yaitu Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik, bunyinya sebagai berikut dalam bahasa Inggris. "I am the Lord thy God, who have brought thee out of the land of Mizraim, out of the house of servitude. Thou shalt have no other God beside me." Perhatikan kata God dalam Alkitab Ibrani ditulis dalam bentuk yang sama, sebab memang berasal dari kata Elohim yang sama. Apakah makna semuanya ini? Maknanya adalah bahwa Allah Bapa itu Elohim dan Dialah satu-satunya Elohim, tidak ada yang lain. Itu sebabnya Yesus berkata, "Kami mengenal apa yang kami sembah, yaitu Allah Bapa, Dialah satu-satunya Elohim." Ini penting sekali kita pahami, karena gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan Elohim yang lain atau Allah lain, yaitu Elohim yang terdiri dari 3 oknum yang berbeda, tapi satu yang disebut Trinitas. Meskipun Allah Bapa adalah salah satu daripada 3 oknum tersebut, tetapi Allah Bapa bukanlah satu-satunya Elohim. Masih ada 2 lagi yang lain yang bergabung dengan Bapa agar menjadi Elohim. Ini bukan yang hukum pertama nyatakan. Itu sebabnya Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar menyembah Bapa dan bukan Trinitas. Sekarang, bagaimana caranya menyembah Bapa? Kita kembali ke kutipan awal tadi dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 28 paragraf 2. Kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan oleh karenanya, Yesus datang ke dunia ini untuk menabur kebenaran. Sebab memang Yesuslah sang kebenaran. Nah, jika Yesus datang untuk menabur dunia dengan kebenaran, maka kebenaran tersebut tidak hanya terdapat pada satu tempat saja, tetapi terdapat di banyak tempat. Itu sebabnya Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Yohanes 4 ayat 21. Artinya, penyembahan Bapa nanti akan berada di mana-mana bila mana terdapat kebenaran di sana. Roh Nubuat menyatakan tentang hal ini dalam Counsels on Health halaman 216 paragraf 4. Berbunyi,
Kebenaran harus ditanam di setiap tempat di mana kita boleh dapat mendapatkan akses. Itu harus dibawa ke daerah-daerah yang tandus pengetahuan tentang Allah. Manusia akan diberkati dalam menerima Dia yang di dalamnya berpusat harapan mereka akan hidup yang kekal. Penerimaan akan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus akan memenuhi hati mereka dengan melodi akan Allah. Kebenaran itu tidak hanya ditanam pada satu tempat saja, tetapi di banyak tempat yang dapat kita jangkau. Sebab kebenaran itu adalah Yesus Kristus, dan kita dapat kabarkan kebenaran yang di dalam Yesus ke seluruh dunia. Dan bila mana kebenaran itu memenuhi hati umat-umat Allah, maka mereka akan menyembah Allah yang adalah Bapa dengan benar. Bagaimana caranya untuk menerima kebenaran yang dalam Yesus di dalam hati kita? Kita baca Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 313 paragraf 1. Penolong atau penghibur itu disebut roh kebenaran. Pekerjaannya ialah menerangkan dan mempertahankan kebenaran. Ia mula-mula tinggal dalam hati sebagai roh kebenaran, dan dengan demikian ia menjadi penghibur. Kebenaran yang dalam Yesus kita terima dalam hati kita oleh kehadiran roh kebenaran, yang pekerjaannya untuk menerangkan dan mempertahankan kebenaran. Artinya, bila mana roh kebenaran tinggal dalam hati kita, di situ terdapat kebenaran. Dan bila mana terdapat kebenaran, maka kita dapat menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebagaimana kutipan sebelumnya tadi nyatakan. Sekarang pertanyaannya, siapakah roh kebenaran tersebut? Kita baca kembali kutipan berikut ini, manuskrip Releases volume 2, halaman 337 paragraf 1, yang berkata, Yesus datang kepada Anda sebagai roh kebenaran. Pelajari pikiran roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Jadi, kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran yang di dalam Yesus, dan kebenaran yang di dalam Yesus tersebut hadir dalam hati kita oleh kehadiran roh kebenaran yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Artinya, roh kebenaran itu adalah roh Kristus. Nah, tadi dikatakan bahwa roh kebenaran disebut juga dengan penghibur. Apakah penghibur adalah sama dengan roh Kristus? Mari kita baca kembali kutipan berikut ini yang sudah beberapa kali kita bagikan. Suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14 menyatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, bahwa roh Kristus itu adalah sang penghibur. Jadi, roh kebenaran itu adalah roh Kristus, dan penghibur itu adalah roh Kristus. Lalu Yesus sendiri adalah kebenaran. Karenanya, saat kita semua membaca ayat inti renungan hari ini yang berkata, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, maka hal itu sama dengan kita menyembah Bapa dalam Yesus Kristus. Sebab roh kebenaran itu adalah Kristus, kemudian penghibur itu adalah Kristus juga, yang hadir dalam hidup kita oleh kehadiran roh Kristus. Dan memang kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, baik roh kebenaran, baik penghibur, baik kebenaran, semua adalah Yesus Kristus. Dan bahkan Paulus berkata bahwa Yesus yang adalah Adam yang akhir telah menjadi roh yang menghidupkan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Karenanya jelas, roh itu adalah Yesus, kebenaran itu adalah Yesus. Maka, penyembah yang benar itu menyembah Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christian Service halaman 96 paragraf 5, berbunyi, penyembahan yang benar terdiri dari bekerja sama dengan Kristus. Sebab memang roh dan kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus.
Karenanya, setelah mendengar perkataan Yesus bahwa penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, si wanita Samaria berkata kepada Yesus dalam Yohanes 4 ayat 25 yang berbunyi, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Si wanita Samaria paham apa yang Yesus maksudkan tentang penyembahan yang benar, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yaitu menyembah di dalam Mesias yang disebut Kristus. Dan karenanya menjadi sukacita bagi dia yang membuat dia segera kembali ke kota untuk kabarkan kabar sukacita tersebut, dan banyak orang datang kepada Yesus. Karenanya ingat, penyembah yang benar menyembah Allah Bapa dan menyembah Bapa di dalam anaknya yang adalah roh dan kebenaran. Kemudian kabarkan kepada semua, sebab Allah Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting pada pagi hari ini, bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Allah Bapa dan menyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan sebagaimana Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan bahwa roh dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kebutuhan terbesar kami ya Bapa adalah kecurahan roh anak-Mu dalam hidup ini, dalam hati kami, agar kami menyembah Engkau ya Bapa dalam Yesus Kristus saja. Beserta kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.